Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara, surat Luqman ayat yang ke-34 bercerita tentang hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Ada 5 hal yang disebut pada ayat tersebut, di mana Allah Subhanahu wa taala mempunyai kewenangan mutlak. Siapapun, terutama manusia, tidak boleh untuk mengintervensi kewenangan Allah Subhanahu wa taala itu. Yang pertama, kapan terjadinya kiamat. Yang kedua, menurunkan hujan. Sudah kita bincangkan. Sementara yang ketiga adalah ya'lamu ma fil arham. Hanya Allah yang mengetahui bayi dalam kandungan. Mungkin jauh sebelum kita mengkaji kemajuan pengetahuan dan sebagainya, orang tidak ada yang mengetahui bayi dalam kandungan itu sendiri berjenis kelamin laki ataupun perempuan. Tapi setelah ditemukan ilmu kedokteran yang juga mempelajari tentang kandungan dan lain sebagainya, malah banyak bermunculan dokter-dokter ahli kandungan sudah dengan sangat mudah. Bahkan jauh sebelum bayi tersebut dilahirkan, sudah bisa diketahui jenis kelaminnya. Tetapi yang dimaksud dengan ya'lamu ma fil arham itu bukan hanya jenis kelamin. Ya'lamu ma fil arham itu sendiri dampaknya bukan hanya dalam kandungan yang ada pada perut seorang perempuan. Dan mungkin juga sudah digambarkan oleh Rasulullah SAW pada waktu musim haji itu. Mina disebut sebagai tak ubahnya seperti rahim seorang perempuan. Dikatakan demikian karena Mina itu kan sempit, tapi bisa diisi oleh banyak orang. Mina kalau pada puncak haji selesai wukuf di Arafah, kemudian mabit di Muzdalifah, dan mamiz di Mina. Nah, mabit di Mina kan ada 2 kemungkinan. Pertama, menggunakan nafar awal 2 hari, sementara yang kedua adalah nafar tsani 3 hari. Itu diisi kapasitas Mina itu hanya 650.000 orang. Tapi ternyata jemaah haji kan bisa sampai 3,5 juta. Tapi semuanya muat, ubahnya seperti rahim. Rahim kan yang dikatakan ya'lamu wa fil arham bukan hanya jenis kelamin, tapi berapa volume air ketuban, berapa berat plasenta, dan lain sebagainya. Rahim kan gak gede-gede amat. Rahim kan hanya sebesar kepala. Dan beratnya pun hanya sekitar 70 gram. Tapi mampu menampung seorang bayi. Kalau 1 orang bayi yang 1 orang itu sendiri kan ada yang ukurannya di atas rata-rata 3 kilo, 4 kilo, bahkan ada yang sampai 5 kilo. Padahal rahim sendiri itu beratnya hanya 70 gram. Dan hanya sebesar kepala. Dan kita bisa membayangkan bagaimana kalau seseorang itu sendiri, seorang perempuan hamil dengan bayi kembar. Tentu akan lebih besar lagi, akan berat lagi. Berapa volume air ketuban? Dan berapa berat plasenta? Dan lain sebagainya. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengetahui. Makanya apabila terjadi sesuatu, maka tidak boleh kita memutuskan sendiri, dan kita pun harus bertanya, dan bertanya kepada ahlinya. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Supaya tidak salah, tanya ahlinya. Siapa ahlinya? Ya kalau dalam bidang
Kalau dalam bidang kerahiman ya tentu ada seorang dokter ahli kandungan. Tanya mereka, ini apakah bayi dalam kandungan ini patut untuk disesar dan sebagainya. Itu bukan kewenangan kita yang tidak mengerti tentang itu. Nah, untuk itulah bahwa yang dikatakan sebagai hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala tidak usah diintervensi oleh seseorang. Tetapi kewenangan Allah Subhanahu wa taala mempunyai hak tertentu gitu ya, yang tidak bisa diketahui oleh siapapun. Sudah barang tentu bisa saja seseorang itu sendiri umpamanya merawat rahim dalam keadaan baik. Ya mungkin dia sendiri, semuanya tentu ya, semua manusia menginginkan kelahiran yang sempurna dan sebagainya. Tapi kan tidak menutup kemungkinan Allah Subhanahu wa taala ya, karena ya'lamu ma fil arham, bisa saja terjadi sesuatu. Terjadi sesuatu itu sendiri ya tidak ada yang tahu. Itu kan rahasia Allah Subhanahu wa taala. Mungkin karena adanya goncangan, mungkin karena adanya satu asupan yang dikonsumsi oleh seorang perempuan yang sedang hamil, itu jelas akan berpengaruh kepada kandungan. Nah, ini banyak faktor yang perlu untuk diketahui, tapi paling tidak bagi kita perlu untuk menyadari kalau itu memang bukan kewenangan Allah, bukan kewenangan manusia, hanya kewenangan Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa apapun yang kita lakukan harus bergantung kepada kewenangan Allah Subhanahu wa taala. Mau makan sesuatu ya ingat Allah Subhanahu wa taala. Mau melakukan sesuatu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi semuanya harus bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada satu pelajaran yang sangat menarik. Pelajaran yang sangat menarik bagaimana caranya agar kita bisa selamat, itu dicontohkan oleh Nabi Yunus alaihi salam. Nabi Yunus kan sempat menerima hukuman dari Allah Subhanahu wa taala dengan ditelan seekor ikan. Ditelan seekor ikan itu kan dalam Al-Qur'an dikatakan sebagai Nabi Yunus ada pada salasi zulalin, ada pada 3 kegelapan. Kegelapan malam, kegelapan perut ikan, dan kegelapan dasar laut. Tapi bisa hidup. Nah, karena bisa hidup, yang perlu kita ketahui adalah mengapa bisa hidup, kan begitu. Nah, ternyata ada doanya dicantumkan di dalam Al-Qur'an. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ada 3 hal yang untuk agar kita selamat. Itu setelah membaca doa itu kan Nabi Yunus kan bisa selamat ya. Akhirnya ikannya terdampar dan Nabi Yunus bisa keluar. Kira-kira semacam begitu. Apa ketiga yang dapat kita lakukan? La ilaha illa anta. Apabila kita punya masalah, jangan dulu ingat kepada masalah. Apabila kita sakit, jangan dulu cepat-cepat ingat kepada penyakit. Tapi ingat dulu kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan. Al-Qur'an kan membimbing kita ya. Wa iza maridu fa huwa yashfin. Apabila aku sakit, dia yang menyembuhkan. Jadi yang harus diingat terlebih dahulu adalah la ilaha illa anta. Tidak ada Tuhan selain Kau. Jadi jangan dulu ingat kepada penyakitnya, tapi ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, subhanak. Subhanak itu maha suci Kau. Maha suci Kau itu sendiri menunjukkan bahwa kemahasempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau meyakini Allah Subhanahu wa taala maha sempurna, itu artinya kita menyadari, meyakini bahwa kita banyak kekurangan. Tidak ada apa-apanya kita. Gitu ya. Apa yang akan kita sombongkan? Mau menyombongkan apa? Semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Subhanahu. Itu yang kedua. Nah, sementara yang ketiga adalah inni kuntu minaz zalimin. Menyadari kesalahan diri,
dan tidak perlu menyalahkan orang lain. Itu perlu. Jangan nunjuk-nunjuk orang lain yang salah, padahal dia sendiri yang melakukan kesalahan tersebut. Jangan sampai demikian. Makanya muncul berbagai masalah itu sendiri paling tidak dampak daripada kekeliruan memahami ayat itu, tentang ayat yang berbentuk doa yang dibaca oleh Nabi Yunus alaihi salam. Nah, jadi kembali kepada persoalan, merupakan hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala yang ketiga pada ayat ke-34 surat Luqman itu, wa ya'lamu ma fil arham. Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu yang ada di dalam kandungan. Ma kan sesuatu. Ma di sini kan belum tentu, bukan hanya seorang bayi yang namanya makan sesuatu gitu ya. Jadi paling tidak perlu diketahui bayinya, kemudian plasentanya, kemudian ketubannya, dan lain sebagainya. Banyak hal. Nah, sehingga bagaimana caranya agar bayi nanti pada waktu yang kita harapkan keluar dengan sempurna itu sendiri perlu ditopang, perlu didukung oleh banyak hal. Harus tenang dan sebagainya. Dan kita bisa menyaksikan kalau tidak tenang, terutama bagi seorang perempuan yang mempunyai penyakit tertentu gitu ya, itu sangat berpengaruh kepada janin. Hipertensi saja umpamanya. Hipertensi kan terkadang pasti tekanan darahnya di atas rata-rata. Tapi bagaimana caranya seseorang itu yang kena hipertensi itu bisa mengatasi persoalan-persoalan semacam demikian, gitu ya. Dan itu banyak perlu untuk diketahui oleh keluarganya. Jangan semuanya mengandalkan kepada seorang dokter gitu. Persoalannya kan banyak gitu ya. Umpamanya seseorang itu istrinya hipertensi dalam keadaan hamil, itu dirawat di rumah sakit, ini tensinya nggak turun-turun, sampai-sampai dokter sendiri menanyakan, namanya ada apa loh, pasien datang ke sini kan mestinya nanya kepada dokter ada apa gitu. Tapi dokter yang nanya kan ada apa. Setelah didekati oleh keluarganya ternyata sederhana, pengen ketemu dengan anaknya yang ada di rumah yang masih kecil. Itu tensi 230, nggak turun-turun selama 1 minggu. Kalau memang itu penyakitnya, ya tinggal dihadirkan saja seorang anak yang diharapkannya itu. Ternyata setelah berpelukan dengan anak normal 130 lagi tensi dan tekanan darahnya itu sendiri. Nah, jangan terlalu sedih dan jangan terlalu bahagia. Jadi banyak faktor gitu. Nah, jadi untuk itu yang lamu mafil arham, bayi dalam kandungan itu sangat dipengaruhi oleh lingkungan, oleh milieu, oleh fisik diri seorang ibu yang mengandungnya. Nah, untuk itu tidak salahnya apabila ternyata memang kewajiban kita semua gitu ya untuk memelihara bagaimana caranya kehidupan supaya berlanjut untuk kehidupan masa-masa keadaan baik. Bagaimana caranya kekhawatiran di dalam Al-Quran yang dikhawatirkan adalah akan muncul satu generasi di mana generasi itu sendiri akan mempunyai kelemahan. Paling tidak dipersiapkan bagaimana caranya supaya bayi yang akan lahir itu sendiri dalam keadaan baik. Bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, meskipun tidak terlampau sistematis, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Paling tidak kita bisa tahu apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus tidak kita lakukan agar hari ini bisa lebih baik daripada kemarin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.